Kalau misalkan kalian di sini adalah penentuan ya. Di karantina ini kalian adalah tujuannya adalah di karantina atau isolasi di rumah sini ya. Kalian biar terhindar dari orang luar. Jadi di sini hanya orang terbatas saja yang bisa masuk. Ya, tujuannya adalah agar kalian tidak terkena virus COVID ya. Yang sudah terjadi adalah Rizwan sama Pras ya. Gitu. Walaupun misalkan di sini pun ya namanya juga virus ya apes ya kan, tetap jaga diri masing-masing. Paham ya? Kalau kalian masih mau niat kerja, tolong jaga diri kalian masing-masing. Ya. Kalau kalian gak niat ya mendingan mundur aja dari sekarang. Ya. Gitu. Karena masih banyak yang di luar sana, yang di mes ataupun kru X yang sedang menunggu di rumah yang mau segera berangkat. Ya. Kalian termasuk orang pilihan yang dikasih kesempatan untuk segera bekerja. Jadi gunakan kesempatan ini, paham ya? Seperti itu. Terus juga kalau kalian merasa kurang enak badan, ya mungkin selama nanti kalian itu nanti tanggal 30, ya tanggal 30 itu hari Senin minggu depan kalian tes PCR. Itu penentuan pertama, nanti kalian tes PCR itu 2 kali. Ya itu penentuan emang peraturannya seperti itu. Kalian sudah tahu harga PCR itu nggak murah, ya. Awal-awal kalian berdua juga tahu harganya 850.000. Sekarang memang alhamdulillah ada penurunan jadi 475.000. Tetap aja masih mahal. Ya, tapi itu kalau di PT lain itu pakai uang kalian, ya. Jadi perusahaan, ya pakai perusahaan uang di tangan dulu. Ya. Kalau di PT lain itu kalau kalian hasilnya positif, ya uangnya nggak bisa dirembes. Kalian nggak berangkat juga. Tapi kalau kalian negatif, uang kalian dirembes, diganti. Ya, biar kenapa kalau di PTN kenapa begitu? Biar ada peduli. Kadang-kadang kan karena nggak pakai uang sendiri, ya bodo amat itu kan. Nah, maksudnya cuek aja. Ya. Tapi kalau merasa pakai uang sendiri, ya lebih peduli gitu. Waduh, nanti uang saya kalau saya positif udah saya nggak berangkat, uang saya angus lagi, ya kan? Semua ya kita maksimalin sebisa kita mampu agar kalian bisa berangkat, ya, mengupayakan. Kita tahu lah perjuangan perusahaan itu seperti apa. Ya. Cara menghargainya gimana ya? Tolong jaga diri kalian masing-masing. Ya, kalau kalian mau berangkat bekerja, paham ya? Dan juga nomor 1, kalau misal kalian merasa kurang enak badan, ya info. Ya, misalkan kayak kemarin ada tuh si Nova ada. Pak, tenggorokan saya sakit gitu kan, gatel. Nanti bilang sama Doni, Don, nitip dong beliin permen ada gitu kan, ekstraksi apa gitu kan. Ya kalau misalnya masuk angin nih, beli tolak angin, modal sendiri. Ya, gitu. Jadi peduli sama diri. Jadi ketika nanti hari Senin di tes PCR itu kalian fit, sehat, paham ya? 2, nanti kalian HP modelnya yang ini Android ya. Nggak usah yang mahal, nggak perlu yang mahal tapi Android. Karena nanti kalian akan dibuat grup biasanya ya. Dibuat grup buat chat-chatan nanti di sana. Ya, nanti di situ ada agensi juga biasanya. Ya. Nanti akan diarahin apakah nanti download Line ya atau apa. Yang penting HP-nya adalah HP Android. Nggak harus yang mahal tapi HP-nya Android. Paham ya? Terus nomor 3, Don nih, bentar Don, tolong ya setiap pagi ya. Saya nggak tahu hari ini udah pagi udah ini belum, olahraga belum? Jemur aja. Oke. Nanti dimulai besok ya, besok hari Jumat ya. Olahraga minimal 1 jam. Terserah mulai dari jam 5 sampai jam 7 atau jam 7 sampai jam 8 itu paling minimal. Ya, 1 jam atau 2 jam. Ya, khususnya juga paham, biar badannya agak lebih bugar. Ya, demi Bapak. Ingat Bapak tuh kerja di kapal ikan. Ya, jadi pelaut. Kecuali kerja di kantoran kayak saya juga badan tubuh juga ngap-ngapan juga dari lantai 1 ke lantai 4. Ya. Tinggi juga tinggian saya nggak terlalu ini kan. Berat saya 80, badan saya ngap-ngapan. Apalagi pasti Bapak lebih bisa sampai 90
bahkan sampai 100 mungkin, ya kan? Gitu. Jadi tolong ya, ini buat kebaikan kalian, bukan buat saya. Ya. Kalau kalian mau ini, kalian nanti dari kalian mulai besok sampai nanti kalian berangkat olahraga. Ya, minimal 1 jam, apakah dari jam 6 sampai jam 7 atau jam 7 atau jam 8 terserah. Nanti olahraga di atas aja deh. Bisa nggak? Oh iya udah, nanti kamu banyak banget ya. Ya nanti atur aja apakah di atas atau di bawah sini. Ya nanti olahraga gerak sambil berjemur kan. Ya. Tolong kasih tahu siapa yang nggak mau olahraga, males. Ya nanti info ke saya. Ya khusus Pak. Ya kalau yang lain-lainnya kalau perlu mes, mau udah memang tiap hari olahraga. Nah untuk Rizwan, Frans, untuk Aditya juga khususnya Pak yang terlalu gemuk. Ya, Pak. Karena ya kembali lagi gitu. Kalian itu kerja di kapal ikan, ya, butuh fisik yang prima. Ya. Gitu. Enggak harus kerja di kapal ikan juga sih, kapal niaga juga butuh seperti itu. Kalau kegemukan kan juga gimana gitu. Jarang saya lihat kapal-kapal niaga yang udah kapten, jabatannya tinggi juga badannya profesional. Ya kan jaga penampilan biar bugar. Kecuali kerjanya di kantoran, nggak butuh fisik. Kayak saya kerja di kantoran, ya kan? Gitu. Harus ya terserah mau badan gemuk seperti apa, paham ya? Oke, nanti gitu ya Don ya. Mulai besok ya Don ya. Terapin sampai berangkat. Berangkat rencana kalian itu berangkat bareng tuh tanggal 3 September. Jadi sampai hari Jumat pagi mereka tetap masih olahraga. Gitu aja Don. Terus nah, ini nomor 4, rekening gaji ya. Nah, tolong siapkan ya. Nanti gaji kalian mau ditransfer ke siapa? Ya, jangan nanti setelah baru hari A baru nelpon, baru nanya rekening gajinya. Paham ya? Jadi jauh-jauh hari sudah ditanya mau kalian ditransfer ke rekening siapa? Kamu ke siapa? Paling ke adik atau enggak kakak? Adik kakak, enggak ke rekening sendiri. Pengennya sih gitu Pak. Cuma takutnya. Oh iya, lebih bagus sih emang ke adik atau kakak. Ya. Jadi Pak, saya gini, kemarin kan udah buat, dari sekarang ini buat lagi kan? Ya nggak usah, palingan nggak usah pagi tetap. Nanti kan tanggalnya berbeda kan, buat rinciannya beda. Tanggalnya kan? Oh iya. Tanggalnya. Iya nomor rekeningnya nggak dibuat lagi nanti, diisi lagi tanda tangan. Kalian ada beberapa dokumen aja yang perlu ditanda tangan perbarui. Kalau kamu Disimpan di kantor aja. simpen di kantor. Nah ini penting ya. Bagi yang disimpan di kantor, tolong kasih tahu ke keluarganya. Takutnya nanti ada miskomunikasi ya. Dan pun juga nggak semudah itu ya. Misalkan nih, kamu lagi belayar di tengah ya, nggak ada sinyal. Tiba-tiba orang tua kamu nelpon ke kantor minta ditransfer segera karena lagi butuh. Itu kita nggak semudah itu. Kita butuh ada surat pernyataan dari kamu. Taunya gimana? Tunggu kamu ada sinyal. Tunggu nyandar dulu. Kamu bikin surat pernyataan, baru rekening gaji kamu yang disimpan di kantor bisa kita transfer ke keluarga kamu. Karena takutnya kita jadi miskomunikasi ke depannya. Paham ya? Jadi kalau kamu memang mau ditransfer, mau disimpan di kantor, tolong pastikan, kasih tahu konsekuensinya seperti itu. Paham ya? Kalau kamu udah ya kemarin nih, kamu simpan kantor, tolong ya, kasih tahu ya, jangan nanti kok anak saya atau keluarga saya kok nggak ada gajinya segala macam, ya rupanya disimpan di kantor. Tiba-tiba nanti suatu saat tiba-tiba lagi butuh uang, nelpon kantor, takutnya malah diribetin, saking diribetin ya kan. Ini saya butuh buat biaya ini, tolong saya butuh. Kita nggak semudah itu nanti, gitu. Takutnya kita harus butuh persetujuan kalian bahwa memang boleh untuk ditransfer. Takutnya nanti apa? Kamunya nggak merasa atau apa, jadi miskomunikasi, kita yang jadi salah ya. Paham ya? Kamu? Istri, oke. Kamu udah ya kemarin ya? Oke, jadi tolong disiapkan ya bagi yang akan ditransfer. Oke, surat izin orang tua Aditya udah belum? Udah dikasih sama Bu Nisa. Bu Nisa udah ya? Udah Pak. Kalau kalian udah di kantor ya? Kalau kamu kan udah ya? Kalau Pak Aman, nanti aja nggak apa, disimpan aja baik-baik dia sampai hilang ya. Nanti pas waktu TKL-an itu saya butuh.
buat dilampirin ya. Oke. Nah ini juga penting. Ketika karantina, ya, tujuan di sini kalian itu jangan terlena ya. Karantina banyak rokok ya. Takutnya rokok itu bagian rokok ya. Rokok itu bisa mempengaruhi hasil PCR ya. Takutnya apes, kalian tiba-tiba banyak rokok kan mungkin ini bisa batuk atau apa ya kan. Gitu. Tolong ya, jaga diri kalian masing kalian sudah pada dewasa lah. Saya nggak mau nyuruh-nyuruh, jangan merokok, jangan begini gitu. Kalian merokok tapi kurangin lah. Tapi lebih baik selama karantina ini kalian fokusin dulu. Ini penentuan, apalagi Rizwan sama Frans sudah 2 kali loh. Ini kedua kali ya. Ini rezeki kalian loh. Banyak yang udah kedua kali itu berangkatnya lagi lama. Karena kita memprioritasin yang ini. Karena apa kalian ini? Karena kasihan kalian jauh ke rumah ya kan. Kamu dari Sulawesi, kamu dari Ambon. Kalau teman yang kalian kan 2 orang kan dari Sukabumi ya, dekat, masih bisa pulang dulu gitu. Tolong ya, tolong jaga diri kalian ya. Mungkin kalian sudah tahu ya, kita tuh pengen ya, mungkin kalau kru X, kru non sama kalian udah pada tahu, kita selalu berangkatin 10 orang, selalu aja yang ada yang tereliminasi atau gagal berangkat ya. Kayak kemarin kan kalian 10 orang yang berangkat cuma 6. Ada lagi 5 orang yang berangkat cuma berapa orang. Ada aja yang tereliminasi. Bahkan kalian nanti ada yang karantina di sana. Ya. Jadi nggak jaminan juga. Itu ada 2 kru ya. Kita yang dipulangin. Saiful Marjani sama Abra itu kru non. Karena kenapa? Sudah di sini kalian selamat nih. Hasilnya negatif. Sampai negara tujuan. Ya kita namanya virus nggak ada yang tahu kan. Positif di sana. Disuruh keluar. Yang rugi siapa? Kalian. Rugi waktu, rugi biaya, dendanya. Paham ya? Jadi kalian sudah dewasa, saya nggak perlu bawel lagi. Saya hanya briefing sekali ini aja. Sama nanti PKL-an. Tolong jaga diri kalian masing-masing. Ya, kalau kalian merasa ingin bekerja. Ya kalau mau main-main, mendingan bilang aja dari sekarang mundur. Masih banyak orang yang mau bekerja. Paham ya? Dan juga ya banyak istirahat, tadi olahraga pagi, terus yang bergadang ya. Waktunya tidur jam 9, jam 10 maksimal udah tidur istirahat ya. Jangan main HP dulu sampai tengah malam ya. Jangan sampai kayak mungkin Pak nonton nanti di laptop, jangan. Udah istirahat aja. Karena di karantina ini bukannya kita santai-santai ya. Biar kalian itu fit badan. Ketika nanti hari Senin tanggal 30 PCR itu penentuan loh. Kalian berangkat atau enggaknya itu nanti penentuan di situ. Ya kalian udah ngalamin ya. Kalian hasilnya positif, kelar udah urusan. Gak jadi, saya jamin gak berangkat. Buktinya yang kedua ini ya sudah ada contohnya. Terus, nah ini juga ini. Jadi kalian itu sebenarnya yang berlima ini, khusus Aditya, itu sebenarnya tidak dapat jatah untuk karantina. Karantina kalian, saya dapat info nanti kalian di tujuan sana, negara tujuan, baru dapat jatah karantinanya. Jadi untuk jatah makannya Aditya itu berbeda karena si Aditya dapat jatah biaya karantina dari pemilik kapal, ya. Gitu. Jadi nanti jangan heran kok makanan Aditya ini makanannya kalian berlima ini, ya paham ya? Kalau kalian merasa kurang makanannya, nitip aja sama Doni nanti beli, gitu ya. Karena memang sebenarnya kalian itu tidak dapat jatah karantina, kalian sebenarnya hanya tinggal di mes aja, gitu loh. Nanti karantinanya ketika kalian sudah sampai sana untuk yang berlima ini, gitu. Tapi karena kita peduli sama kalian, kalau di mes takutnya amit-amit, walaupun di mes sudah ketat ya, orang nggak bisa keluar masuk sembarangan, tetap aja ya, biar kalian benar-benar terisolasi di karantina, ya kita mumpung di sini memang sepi, nggak ada yang karantina, ya kita gabung di sini, paham ya? Gitu. Dan ini nanti kan jatah makannya si Aditya itu kan memang ada jatah uang karantina dari pemilik kapal. Jadi mungkin nanti kalau mungkin diinfo dari Bu Nana atau apa yang mungkin makanannya berbeda itu punyanya Aditya berarti. Ya makanannya dia itu yang sama, paham ya? Karena memang sebenarnya yang dapat jatah karantina itu dari pemilik kapal hanya Aditya aja, paham ya?
Cukup jelas ya. Bukan saya pilih kasih segala macam, memang ya ada biayanya gitu. Pemilik kapal itu sekarang ini ya, mungkin kalau bagi yang kru X yang udah join berapa kali mungkin paham. Sebelum ada corona, ya kalian mau apa, mau kemana segala macem, ya kan enak gitu kan. Terus kalian nyampe di bandara langsung diantar ke kapal. Sekarang situasi berbeda. Pemilik kapal itu udah ngeluarin biaya yang luar biasa. Kadang-kadang contohnya di kayak di Pia, yang kru yang lainnya juga sebelum kalian terbang, kalian di karantina. Itu ada uangnya, ada biayanya dari pemilik kapal. Dikasih dolar per hari berapa dolar. Karena ada yang kru yang di hotel juga, ya kan? Minta memang di hotel. Kru mungkin tahu ya, seperti itu. Nanti sampai kalian di negara tujuan, ada yang di karantina juga. Jadi pemilik kapal itu udah ngeluarin uang tuh buat kalian bekerja itu luar biasa ekstra. Cara menghargainya apa? Ya kita jaga diri kita, seperti itu. Paham ya? Oke. Nah untuk Pang nih, ya. Pang masih mau bekerja kan? Ikutin aturan perusahaan, ya. Dimanapun, ya. Bukan orang yang karyawan ataupun pekerja yang ikutin, yang mau ikutin aturan perusahaan. Bukan pekerja yang ngatur perusahaan, tapi perusahaan yang ngatur karyawan, paham ya? Seperti itu. Mau kerja dimanapun, Bapak juga mau di perusahaan manajer dimanapun selain PT Ami pasti juga yang ngatur perusahaan, paham ya? Kalau Bapak pengen mau masih bekerja dan mau ini ikutin aturan kita, ya. Kalau nggak mau, ya nanti saya bilang ke manajemen masih banyak kok yang ngantri di belakang, paham ya Pak ya? Seperti itu. Jadi jangan lupa semuanya begini. Gitu. Tolong juga kalau paham juga Bapak, ya kita kerja di kapal ikan. Gitu loh. Ya kondisi seperti itu Bapak tahu lah. Ya. Kalau mau kerja di kapal niaga, ya beda lagi kelasnya. Tapi butuh modal besar juga. Harus sekolah dulu, ya kan? Harus begini, ya kan? Harus ada keterampilan seperti ini. Kalau kapal ikan kan minimal cuma BST aja udah. Kita punya pengalaman, ya kan? Sama fisik udah kuat. Kalau kapal niaga, mana bisa cuma modal BST aja. Harus ada sertifikat lainnya, ya kan? Sekolah lagi, butuh biaya lagi, ya kan? Dan itu pun dia pun harus diatur. Kelas kapten pun mau diatur, ya kan? Gitu. Kayak saya nih, saya juga ngambil S1, saya udah ngambil S2, ya udah lulus, ya kan? Ya saya harus ikutin, gitu. Karena kalau orang yang kita benar-benar ini yang profesional, ya kita harus ikutin arahan dari yang kita kerjain, ya kan? Kecuali Bapak punya perusahaan, ya kan Bapak bisa kan saya kerja sama Bapak, ya. Bapak harus ngatur kan. Kalau Bapak orang ini misalkan saya punya perusahaan, Bapak punya perusahaan, karyawan Bapak ini, pasti kan Bapak atur kan, gitu kan. Kamu kerjanya begini nih, ini job desk kamu seperti ini, ya kan. Kalau nggak mau diatur gimana? Bapak pecat kan? Ya, seperti itu ya, gampangnya seperti itu. Gitu. Bahkan yang punya jabatan kapten duduknya sama siapa? Sama pemilik kapal, ya kan. Bagaimana kapal itu selamat dia menaungi anak buahnya juga. Bagaimana dia ngasih arahan. Kalau anak buahnya nggak bisa diatur gimana? Diganti dong. Ya kan kapten punya hak dong kan. Ini anak ini susah diatur kan, ganti aja. Seperti itu. Paham ya Pak ya? Jadi jangan pengen punya aturan sendiri. Ya. Gitu. Kalau nggak mau, ya mendingan saya keluarin aja. Nanti saya bilang ke manajemen banyak kok yang mau kerja, lagi situasi lagi begini susah. Ya kan? Kerja di darat juga nggak gampang juga, ngelamar susah, ya kan? Saya 4 bulan. Kamu udah mau ngelamar? Udah banyak. Tangerang banyak banget. Ya orang banyak dicat-catin, kamu lihat aja mau deh. Banyak susah. Susah. Di darat. Udah manfaatin gitu loh. Jangan ego kita. Seperti itu. Sadar diri gitu. Kita saya bukannya menggurui ya, tapi ya saya ngelihat track recordnya Bapak gitu kan di kapal gimana gitu loh. Kalau merasa nggak cocok ya nggak usah kerja di kapal ikan ataupun nggak usah kerja di laut. Ya.
udah kerja di darat aja. Di darat juga punya